kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan Gojek. Kelompok kami terdiri atas Laura Ciaperan, Evelyn Clarissa, Jason Roselin, dan Areta Putri. Next. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada 13 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Dan saat ini, Gojek telah tersedia di hampir seluruh kota di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara lain, seperti di Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Fitur dan layanan dari aplikasi Gojek juga bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GoPay yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, GoFood memudahkan masyarakat dalam memesan makanan, GoRide dan GoCar memudahkan masyarakat untuk mencari transportasi, Gosen dan lain sebagainya. You do a job, you become that job. But not this lady. That's incredible. By the way, I'm Rishi. Tara. Oh, where do you work? Gojek. What? Gojek? That's funny. Say that again. Is it a video game? It is a club, right? Is it a restaurant? It is a political party. Is this an office? Is this where people work? Nah. We just hang out here and build crazy fun things. Things that others think are impossible. Let me show you. This is the GoFood team. They have 16 million dishes in the app and manage one of the largest food delivery apps in the world. This is GoPay. Now imagine managing the largest fintech product in the 4th most populous country. Shashi? Machine learning, blockchain, crypto, quantum computing. Our transport team manages 2 million drivers. 2 million. Oh, wait. We also do makeup and massages on our app. We do anything and everything in one app. And these guys, they do it all. Tara. We have 20 plus products. Our daily orders are more than the combined orders of some of our Indian peers. Think of us as 4 Indian unicorn companies combined into one with a fraction of the engineering size. And that is what Gojek is. Madam, I have a question. Yes, please. What is Gojek? Gojek. Alasan dan pertimbangan kami dalam memilih Gojek adalah karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini, masyarakat tidak bisa berpergian secara bebas dalam memesan makanan, mengirim barang, dan lain sebagainya. Gojek sendiri sudah menjadi salah satu alternatif yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengirim barang atau pesanan makanan tanpa mengunjungi tempat tersebut. Gojek juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara membuka lapangan baru. Selain itu, Gojek menyediakan fitur-fitur baru yang semakin memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, bahkan memenuhi kebutuhan masyarakat di era pandemi saat ini. Next. Berdasarkan kegunaannya, Gojek termasuk ke dalam bisnis kegunaan tempat, atau biasa kita sebut juga places utility. Kenapa? Karena Gojek merupakan bisnis yang memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain yang lebih bermanfaat melalui layanan Gojek, diantaranya adalah GoRide, GoFood, GoMart, GoBox, dan Gosen. Next. Selanjutnya berdasarkan kegiatannya. Gojek merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa karena kegiatan bisnis Gojek menghasilkan produk yang tidak terwujud, seperti memberikan jasa pengantaran makanan, GoFood, angkutan manusia, GoRide dan GoCar, dan barang, Gosen. Bisnis modal kanvas atau BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Biasa digunakan oleh pengusaha atau perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya agar lebih efisien dan efektif dalam hal menjangkau target pasarnya. Elemen pertama ada Key Partners. Dalam Key Partnership terdapat pihak-pihak yang bekerja sama dengan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada perusahaan agar lebih bekerja optimal dan berjalan lebih stabil. Key partners yang dimiliki oleh Gojek diantara lain terdapat mitra pengemudi, driver Gojek, supplier atribut driver, helm atau jaket, penyedia infrastruktur server.
Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas suatu bisnis yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Key activities pada Gojek yakni menghubungkan driver dengan penumpang, manajemen data pengguna, menghubungkan penjual dan pembeli, menghubungkan antara penyedia dan pengguna telekomunikasi, menghubungkan antara penerima dan pengirim. Selanjutnya key resources. Key resources berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key resources yang dimiliki perusahaan Gojek adalah Google Maps atau Waze, aplikasi Gojek, infrastruktur server. Next. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition menjabarkan tentang manfaat apa yang bisa didapatkan oleh pihak konsumen jika mereka memilih produk dari suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Value proposition dari Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship adalah wadah atau cara yang akan terus berhubungan dan akan semakin mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. Upaya Gojek dalam membangun hubungan dengan customer, yakni dengan diskon dan promo, email newsletter, aplikasi yang akan kaya fitur. Selanjutnya ada channels. Channels juga merupakan cara yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan suatu hal atau value proposition dari suatu perusahaan kepada konsumen. Jika memilih channel yang tepat, maka akan lebih mudah dalam membidik target customer. Gojek menggunakan aplikasi Gojek itu sendiri, iklan billboard, testimoni pengguna sebagai channel perusahaannya. Selanjutnya, ada customer segments. Customer segment akan menjabarkan secara lebih spesifik lagi terkait segmentasi pelanggan perusahaan. Customer segments dari perusahaan Gojek adalah pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, ibu rumah tangga, generasi pengguna internet. Untuk selanjutnya, terdapat cost struktur. Cost struktur adalah struktur dari pembiayaan bisnis yang menjelaskan lebih detail tentang biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan harus diperhitungkan dengan baik. Cost struktur dari perusahaan Gojek terdiri dari, yang pertama, pembagian hasil dengan mitra driver, kedua, penyewaan infrastruktur server, yang ketiga, biaya API Google Maps, keempat, gaji pegawai kantor, kelima, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, yang terakhir, iklan. Selanjutnya, terdapat revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Sumber pendapatan perusahaan Gojek ialah dari, yang pertama, pengguna jasa transportasi Gojek, yang kedua, pengisian dompet elektronik atau GoPay. Next. Berikut merupakan bentuk diagram dari Business Model Canvas atau BMC. Selanjutnya ada Value Proposition Canvas. Yang pertama ada gains. Gains yaitu hasil atau manfaat yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri. Yang pertama adalah platform dirasa cukup lengkap karena adanya ojek online, taksi online, pesan makanan, kirim barang, booking tiket, kecantikan, hingga pembayaran digital. Yang kedua, aplikasi Gojek di HP Android maupun iOS gratis. Yang ketiga, pemesanan order cukup mudah dilakukan. Yang keempat, banyak promo yang ditawarkan. Yang kelima, fleksibel dalam pembayaran, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay. Yang kedua ada pains. Pains adalah menggambarkan apapun yang mengganggu pelanggan itu sendiri. Contohnya, harga yang ditawarkan lebih tinggi dari layanan serupa lainnya. Yang kedua, aplikasi sering terjadi error, terlebih pada jam-jam sibuk, seperti pada saat makan siang dan juga pulang kantor. Yang ketiga, driver manner, yaitu kecurangan dalam pemesanan maupun pelecehan yang dilakukan oleh driver. Yang ketiga ada customer job. Customer job adalah hal-hal yang pelanggan coba selesaikan dalam pekerjaan atau kehidupan mereka. Dalam hal ini, Gojek berusaha memecahkan masalah sehari-hari dari kehidupan masyarakat melalui teknologi. Yang pertama, masyarakat yang sedang malas menyetir kendaraan pribadi.
Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Masyarakat yang ingin menggunakan ojek tetapi malas mencari pengkolan ojek. Masyarakat yang ingin makan makanan restoran tetapi malas untuk pergi ke restoran. Yang terakhir, masyarakat yang ingin mengirimkan barang tetapi tidak memiliki kendaraan atau sedang tidak bisa pergi. Selanjutnya, gens kreator. Gens kreator menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan dapat menciptakan keuntungan bagi pelanggan. Gojek sendiri, yaitu pertama, memudahkan pelanggan dan menghemat waktu tanpa kesulitan dalam memesan makanan, kirim barang, ojek online, dan sebagainya. Terus, mengutamakan keamanan dan kenyamanan untuk pelanggan, serta driver yang dilengkapi dengan aksesoris lengkap. Yang ketiga, cepat tanggap dalam memproses dan merespon permintaan konsumen tanpa menunda atau bermalas-malasan. Yang keempat, berempati dalam masalah keluhan konsumen. Yang terakhir, desain aplikasi yang bernuansa lokal untuk memberi apresiasi pada pengguna. Selanjutnya, terdapat pain relievers. Pain relievers menguraikan bagaimana perusahaan atau bisnis berniat untuk menghilangkan atau mengurangi dari customer pains. Gojek sendiri memberikan dan menyediakan promo-promo seperti cashback, buy one get one, dan sebagainya kepada pelanggan. Yang kedua, pihak Gojek menyediakan call center sehingga pelanggan dapat memberitahu keluhan masalah yang ada. Ketiga, Gojek melakukan prosedur aturan agar segala sistematika dalam SOP, rekrutmen, dan lainnya dapat sesuai yang dikehendaki. Gojek melakukan pelatihan kepada driver manner secara ketat dan melakukan penyeleksian kepada driver sebelum diterima bekerja. Selanjutnya terdapat produk dan servis. Produk dan servis dari Gojek yaitu ialah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah serta cepat diakses dengan harga terjangkau bagi pelanggan. Next. Berikut merupakan bentuk diagram dari Value Proposition Canvas. Next. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.